Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cica Yolanda dari jurusan Analisis Kesehatan, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktek biokimia. Karbohidrat adalah sumber utama energi kita. Karbohidrat terdiri atas ikatan polireaksi yang mengandung gugus aldehida dan keton. Ada banyak jenis karbohidrat di sekitar kita. Karbohidrat dapat diuji dengan beberapa cara, seperti uji Molex, uji Tollens, uji Fehling, uji Seliwanov, dan uji iodin. Fungsi karbohidrat sendiri yaitu karbohidrat umumnya adalah sebagai sumber energi, penyusun dinding sel tanaman, sumber karbon, penyusun struktur asam nukleat, penyusun kerangka luar atau disebut dengan eksoskeleton, dan pelumas sendi kerangka senyawa lekat di antara sel. Uji karbohidrat yang pertama yaitu uji Molex. Hasil uji Molex. Dalam uji Molex, karbohidrat jika ada mengalami dehidrasi setelah masuknya asam klorida atau sulfat menghasilkan pembentukan aldehida. Aldehida ini mengalami kondensasi bersama dengan dua molekul tipe fenol seperti natol, resorcinol, dan timol, menghasilkan pembentukan kompleks bersenyawa ungu dan ungu kemerahan. Yang kedua ada reaksi uji Molex. Uji Molex umumnya bisa digunakan untuk berbagai jenis monosakarida, kecuali tektrosa dan friosa. Yang ketiga yaitu ada uji Tollens. Hasil uji Tollens ini yaitu mengacu pada reagen kimia yang digunakan dalam mendeteksi gugus fungsi aldehid, gugus fungsi aldehida, aromatik, atau gugus fungsi alfa hidroksi dalam zat uji tertentu. Yang keempat ada reaksi uji Tollens. Reagen Tollens dinamai menurut Bernard Tollens, seorang ahli kimia Jerman yang menentukan reagen ini dan penggunaannya. Pereaksi Tollens adalah larutan perak nitrat dan amonia. Saat aldehid dimasukkan ke reagen Tollens, dua hal terjadi. Yang pertama, aldehid dioksidasi oleh reagen Tollens dan membentuk asam karboksilat. Yang kedua ada ion perak yang dalam reagen Tollens direduksi menjadi perak metalik. Umumnya, uji Tollens dilakukan pada tabung reaksi bersih yang terbuat dari kaca. Hal ini karena reduksi ion perak menjadi perak metalik, membentuk cermin perak dan tabung reaksi. Yang kelima ada uji Fehling. Hasil uji Fehling sendiri yaitu tes Fehling terdiri dari larutan yang biasanya disiapkan langsung di laboratorium. Awalnya, larutan tersebut ada dalam bentuk dua larutan terpisah yang diberi label sebagai larutan Fehling A dan larutan Fehling B. Larutan Fehling A adalah larutan yang mengandung tembaga sulfat yang berwarna biru. Sedangkan larutan Fehling B adalah cairan bening yang terdiri dari kalium natrium titrat dan alkalit kuat. Biasanya natrium hidroksida selama pengujian. Larutan A dan B disiapkan secara individual dan disimpan. Yang terakhir ada reaksi uji Fehling. Kedua larutan tersebut kemudian dicampur dalam volume yang sama untuk mendapatkan larutan akhir Fehling yang berwarna biru tua. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji karbohidrat dengan cara metode sederhana. Dengan bahan-bahan yang pertama, ada margarin, putih telur, biskuit, ada pisang, terigu, tahu putih, nasi, gula, apel, dan kentang. Cara kerjanya dengan meneteskan 3 tetes setiap betadin kepada sampel. That's why I don't worry about the things that I don't see. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run. Yeah, yeah. Indikatornya, apabila sampel berubah warna, maka sampel tersebut mengandung karbohidrat, dan sebaliknya, apabila sampel tidak berubah warna, maka dia tidak mengandung karbohidrat.
Jadi kesimpulannya, pada uji karbohidrat kali ini adalah bahwa pada sampel yang mengandung karbohidrat akan terjadi perubahan warna menjadi hitam. Semakin hitam pekat sampel, maka semakin banyak juga kandungan karbohidrat di dalamnya. Dan juga sebaliknya, apabila sampel tidak menampilkan perubahan warna, berarti sampel tersebut tidak mengandung karbohidrat. Dari praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa yang mengandung karbohidrat adalah nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Untuk karbohidrat dibuktikan dengan terbentuknya cincin berwarna ungu pada amilum, dextrin, sukrosa, maltosa, galaktosa, fruktosa, dan glukosa. Dan polisakarida dibuktikan dengan kompleks berwarna spesifik, amilum berwarna biru, dan gula reduksi pada suatu karbohidrat dapat dibuktikan dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata. Galaktosa, fruktosa, dan glukosa, dan arbinasa hijau, kekuningan pada dextrin, dan jingga pada maltosa. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.